Perkenalkan, kami kelompok yang terdiri dari Sandra Wijaya, Ernestine, dan Vivin Maiviana akan melakukan presentasi untuk tugas UAS mata kuliah pengantar etika dan kemasyarakatan yang berjudul Analisa Penerapan Konsep Etika Bisnis pada Toko Budi Mandiri. Perkenalkan, saya Chandra Wijaya, FPN 2024. Bab 1 Pendahuluan. Etika bisnis merupakan pedoman penting dalam menjalankan usaha untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Toko Budi Mandiri di Batam hadir sebagai contoh penerapan etika bisnis dengan menyediakan ban berkualitas tinggi dan harga terjangkau. Fokusnya adalah memenuhi kebutuhan konsumen lokal yang sering mengalami keterbatasan pilihan dalam membeli ban berkualitas. Dengan budaya kerja profesional, Toko Budi Mandiri mengedepankan persaingan sehat, kepuasan pelanggan, serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Analisis yang mendalam akan dilakukan untuk memahami keberhasilan penerapan etika bisnis dengan tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah strategis ke depannya. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memastikan pemasok mematuhi standar etika bisnis. Yang kedua, apa dampak praktik penjualan tidak jujur terhadap reputasi toko. Bab 2, profil perusahaan. Visi dan misi. Visi dari Toko Budi Mandiri itu menjadi penyedia ban kendaraan roda 4 dengan standar internasional. Misi menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau bagi pelanggan. Budaya organisasi Toko Budi Mandiri menekankan kolaborasi dalam tim serta efisiensi bekerja untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Sejarah singkat, awalnya toko ini berfokus pada ban mesin berat, namun meningkatnya kebutuhan ban untuk kendaraan penumpang mendorong toko untuk menyediakan berbagai varian ban dengan harga kompetitif. Gambaran produksi. Toko ini mendistribusikan dan menjual langsung berbagai merek ban, bekerjasama dengan pemasok di Batam dan luar kota, seperti Jakarta, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Struktur organisasi. Pemilik usaha mengelola hubungan dengan pemasok dan distributor. Distributor menyediakan ban untuk bengkel lain. Penjualan langsung, melayani pelanggan dengan pemasangan ban, spuring, dan balancing. Dengan pendekatan ini, Toko Budi Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan, memperluas pangsa pasar, dan menjaga kepercayaan konsumen. Budaya organisasi. Jadi Toko Budi Mandiri itu punya budaya yang fokus ke kolaborasi dan juga pelayanan pelanggan yang baik. Strategi harga murah mereka didukung oleh kerjasama dengan pemasok untuk dapat harga yang terbaik. Tapi biar lebih kompetitif, Toko Budi Mandiri perlu bikin kemitraan jangka panjang, misalnya adanya kontrak eksklusif sama pemasok. Terus soal CSR, mereka udah ada program pemeriksaan ban gratis, tapi bisa lebih keren lagi kalau ada program daur ulang dan ban bekas atau edukasi perawatan ban buat pelanggan. Yang B, praktek perdagangan. Jadi Toko Budi Mandiri udah jalanin bisnis sesuai dengan aturan kayak UU Perlindungan Konsumen. Mereka transparan soal harga dan spesifikasi barang. Nggak ada yang namanya tipu-tipu pelanggan. Jadi Toko Budi Mandiri juga nggak monopoli pasar. Jadi persaingan tetap sehat. Semua ban yang dijual pun sesuai dengan standar keamanan. Kemudian C, strategi persaingan pasar. Jadi strategi utama Toko Budi Mandiri itu dengan harga yang terjangkau, yang bikin pelanggan tertarik, tapi terlalu bergantung sama satu pemasok itu juga beresiko. Lagi kalau ada masalah harga atau stok. Supaya tetap unggul, mereka perlu tambah layanan menarik, fokus ke CSR, ramah lingkungan, atau misalnya coba investasi teknologi baru buat tingkatin efisiensi. Kemudian D, pengelolaan SDM. Jadi Toko Budi Mandiri punya sistem yang adil buat karyawan, rekrutmen yang terbuka, ada pelatihan etika, dan karyawan bisa adu kalau ada perlakuan yang nggak adil tanpa takut adanya terintimidasi. Selain itu, mereka juga kasih tunjangan kesehatan dan lingkungan kerja yang nyaman. Kemudian good corporate governance atau GCG. Toko Budi Mandiri itu jalankan GCG dengan prinsip transparansi, tanggung jawab, dan keadilan. Semua keputusan diambil secara profesional tanpa pengaruh luar, dan pengurus wajib bertanggung jawab atas kinerjanya mereka. Kemudian program CSR, toko ini itu punya program CSR yang fokus ke lingkungan, misalnya daur ulang bahan bekas. Bahan yang nggak kepake itu bisa dimanfaatkan jadi produk baru atau kebutuhan lain, kayak bahan bangunan misalnya. Dengan langkah ini, toko tidak cuma peduli dengan lingkungan, tapi juga menambah nilai di matanya pelanggan. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian pembahasan. Yang pertama adalah analisa kondisi perusahaan.
kita akan membahas tentang kondisi perusahaan terhadap etika dalam bisnis terlebih dahulu. Toko Budi Mandiri ini menerapkan strategi promosi berbasis etika bisnis dengan memastikan adanya transparansi dan juga keadilan dalam persaingan pasar. Prinsip ini didukung budaya organisasi yang mendorong kerjasama tim, akuntabilitas dan penerapan GCG atau Good Corporate Governance. Yang kedua, kita akan membahas tentang kondisi perusahaan terhadap sistem bisnis. Etika bisnis terkait regulasi dan pasar di Indonesia. Toko Budi Mandiri mematuhi regulasi seperti Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mendukung persaingan yang sehat. Dengan fokus pada tanggung jawab sosial, perusahaan mengutamakan kualitas layanan dan kepentingan konsumen melalui konsep triple bottom line. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kondisi perusahaan terhadap sistem bisnis perdagangan internasional. Jadi, Toko Budi Mandiri ini mempersiapkan ekspansi kepada perdagangan internasional dengan membangun dasar perdagangan domestik yang kuat. Strategi ini mencerminkan teori keunggulan kompetitif dan komitmen pada etika bisnis di pasar nasional. Yang keempat adalah kondisi perusahaan terhadap etika dalam pasar. Strategi pemasaran Toko Budi Mandiri ini berorientasi pada kepuasan pelanggan melalui diferensiasi layanan dalam pasar oligopoli. Nah, adaptasi ini terhadap kebutuhan pasar itu menunjukkan adanya relevansi teori adaptasi organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Dan yang kelima adalah kondisi perusahaan terhadap etika lingkungan. Toko Budi Mandiri ini berkontribusi pada pelestarian lingkungan melalui pengelolaan limbah ban secara bertanggung jawab dan penerapan prinsip circular economy. Dan langkah ini mendukung prinsip ketahanan ekologi dan corporate social responsibility atau kita bisa sebut CSR. Yang keenam adalah kondisi perusahaan terhadap etika perlindungan konsumen. Toko Budi Mandiri ini menjaga kejujuran dan transparansi dengan menyediakan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Hal ini memperkuat kepercayaan konsumen sesuai teori loyalitas konsumen dan untuk hubungan jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisa strategi perusahaan untuk mengelola SDM-nya atau sumber daya manusianya. Jadi di Toko Budi Mandiri ini, mereka menerapkan strategi SDM berbasis etika seperti seleksi rekrutmen yang transparan dan pelatihan keterampilan dan penilaian kinerja objektif. Perusahaan juga memastikan kebijakan anti-diskriminasi dan menyediakan fasilitas yang mendukung kesejahteraan karyawan dan juga masyarakat. Dan praktik ini mencerminkan teori ekuitas, manajemen keberagaman, dan pendekatan kepentingan memandang karyawan sebagai aset. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang analisa penerapan Good Corporate Governance. Itu Toko Budi Mandiri ini mengimplementasikan prinsip ini dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan bisnisnya. Langkah-langkah ini mencakup pelaporan kinerja berkala dan pelatihan etika bisnis dan pengendalian internal untuk konsistensi penerapan GCG atau Good Corporate Governance. Dan keputusan ini diambil secara objektif dan profesional, sementara pelayanan yang adil diberikan kepada seluruh karyawan dan juga pelanggan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang analisa penerapan CSR. Prinsip CSR yang diterapkan di lingkungan ini adalah pengelolaan limbah dengan memanfaatkan bahan bekas untuk mengurangi polusi dan menjaga lingkungan. Dan dalam etika bisnis, menyediakan produk berkualitas dan harga terbaik untuk konsumen dengan praktik bisnis yang etis. Dan tanggung jawab sosialnya adalah memberikan layanan yang jujur dan membantu konsumen memastikan kendaraan beroperasi dengan aman dan efisien. Yang kedua, usaha yang telah dilakukan adalah memanfaatkan bahan bekas untuk mengurangi limbah dan mendukung prinsip etika lingkungan. Dan yang ketiga adalah evaluasi dan peluang perbaikan. Itu mereka mengembangkan program kemitraan untuk lebih banyak sektor yang memanfaatkan bahan bekas dan menambahkan edukasi pemeliharaan ban melalui brosur atau poster di toko untuk mengurangi limbah dan membantu konsumen untuk hemat. Nah, kesimpulannya itu pembangunan etika bisnis di Toko Budi Mandiri sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan tetap bersaing di industri otomotif batang. Dengan prinsip transparansi, harga yang proporsional, serta komitmen terhadap budaya kerja, sama toko ini mampu mempertahankan hubungan baik dengan konsumen dan mendorong pertumbuhan bisnis. Namun, ada tantangan seperti menjaga kemitraan strategis jangka panjang dengan pemasok, memastikan daya saing harga, dan meningkatkan tanggung jawab sosial terutama terkait isu lingkungan. Realisasi inisiatif ramah lingkungan dan pengawas pasar juga menjadi elemen yang penting untuk perlu yang ditingkatkan. Dan saran yang kami dapat berikan yaitu yang pertama, memperkuat kerjasama dengan pemasok, misalnya buat kontrak eksklusif atau pembelian dalam jumlah tertentu untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan margin keuntungan. Kemudian yang kedua, tingkatkan program CSR seperti mengimplementasi daur ulang ban bekas dan edukasi konsumen tentang perawatan ban lewat media sosial, juga bisa seperti poster atau brosur. Ini akan membantu
membangun citra toko sebagai bisnis yang ramah lingkungan. Ketiga, investasi teknologi modern, misalnya adopsi alat pemasang ban otomatis, balancing, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, juga sediakan training bagi karyawan agar layanan sesuai standar profesional. Dan keempat, memanfaatkan media digital, seperti menggunakan platform digital untuk pemasaran dan komunikasi dengan komunitas. Strategi ini dapat memperluas pasar sekaligus membangun hubungan yang lebih erat antara toko dengan pelanggan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.